Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferawati dari Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan. Di dalam video ini, saya akan membahas mengenai learning disability. Nah, sebelum lanjut, saya akan memberitahu poin-poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, definisi learning disability. Kedua, ciri-ciri learning disability. Ketiga, karakteristik learning disability. Keempat, penyebab learning disability. Kelima, jenis-jenis learning disability. Keenam, diagnosis learning disability. Ketujuh, cara mengatasi learning disability. Dan yang terakhir, layanan pendidikan learning disability. Selanjutnya kita ke poin yang pertama, yaitu definisi learning disability. Pertama-tama saya akan membahas mengenai istilah kesulitan belajar. Istilah kesulitan belajar dalam dunia pendidikan juga memiliki beberapa macam penyebutan, seperti learning disorder, learning disability, learning dysfunction, underachiever, dan slow learner. Nah, menurut Mulyadi, learning disorder atau ketergangguan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai akan lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Selanjutnya, learning disability atau kesulitan belajar, yaitu ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Selanjutnya, learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar, yaitu menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik, meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Selanjutnya, underachiever atau pencapaian rendah, yaitu mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Selanjutnya, slow learner atau lambat belajar, yaitu seseorang yang lambat dalam proses belajarnya, sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang yang lain yang memenuhi atau memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Di sini saya akan memakai istilah learning disability. Apa sih learning disability? Nah, pada umumnya kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learning disability, yang berarti kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar atau learning disability adalah mereka yang memiliki kesulitan dalam belajar yang meliputi pemahaman atau penggunaan bahasa lisan maupun tulisan, dan kesulitan tersebut terlihat dalam hal mendengar, berpikir, membaca, menulis, dan mengeja. Adapun definisi menurut para ahli, yaitu menurut Samuel Crick, yang menyatakan bahwa learning disability memiliki banyak jenis yang digunakan untuk mendeskripsikan siswa dengan inteligensi normal, namun memiliki masalah dalam belajar. Selanjutnya, menurut Individual with Disabilities Education Act atau IDEA tahun 1997, mendefinisikan spesifik learning disability atau kesulitan belajar spesifik yang kemudian disingkat dengan SLD sebagai gangguan pada satu atau lebih proses dasar psikologikal, termasuk pemahaman atau penggunaan bahasa, berbicara, atau menulis. Gangguan yang termanifestasi pada kemampuan yang tidak sempurna untuk mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan kalkulasi matematika. Selanjutnya kita ke poin yang kedua, yaitu ciri-ciri learning disability. Ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar atau learning disability yang pertama yaitu hasil belajarnya rendah. Kedua, hasil dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Ketiga, lambat melakukan tugas-tugas belajar. Keempat, menunjukkan sikap kurang wajar. Kelima, menunjukkan perilaku berkelainan. Dan yang terakhir, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Selanjutnya kita ke poin yang ketiga, yaitu karakteristik learning disability. Nah, menurut Clement terdapat 10 gejala yang sering dijumpai, yaitu yang pertama hiperaktif, gangguan persepsi motorik, emosi yang labil, kurang koordinasi, gangguan perhatian, impulsif, gangguan memori dan berpikir, kesulitan pada akademik khusus membaca, matematika, dan menulis, gangguan dalam berbicara dan mendengar, dan yang terakhir ke-10 yaitu hasil EEG tidak teratur serta tanda neurologis yang tidak jelas. Lalu ada pun karakteristik pada masa kanak-kanak, yaitu kesulitan mengekspresikan diri, lambat dalam mengerjakan tugas seperti mengikat sepatu, tidak perhatian dan mudah terganggu, ketidakmampuan mengikuti arahan karena ketidakmampuan memahami
produksi lisan, dan yang terakhir lemah dalam keterampilan bermain di lapangan. Selanjutnya, karakteristik pada usia remaja dan dewasa, yaitu terdiri dari kesulitan dalam memproses informasi auditori, kehilangan barang-barang miliknya, keterampilan mengaturnya lemah, lambat dalam membaca, pemahaman yang rendah, kesulitan dalam mengingat nama orang dan tempat, dan yang terakhir kesulitan mengatur ide untuk menulis. Selanjutnya kita ke poin yang keempat, yaitu penyebab learning disability. Nah, yang pertama yaitu tidak bekerja sempurnanya fungsi otak. Kedua, faktor genetik bawaan dari lahir. Ketiga, pola asuh yang tidak tepat. Keempat, mengkonsumsi minuman yang mengandung zat kimia berbahaya pada ibu hamil. Kelima, kelahiran yang prematur. Keenam, ibu yang mengidap virus HIV dan AIDS. Dan yang terakhir, terganggunya kesehatan mental anak atau siswa. Selanjutnya kita ke poin yang kelima, yaitu jenis-jenis dari learning disability. Yang pertama, disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk membaca atau menulis. Anak dengan kondisi ini biasanya akan sulit merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, dan kalimat menjadi paragraf. Kesulitan ini juga dapat dialami saat berbicara, karena anak akan kesulitan untuk mencari kata-kata yang tepat sesuai dengan maksudnya. Anak kesulitan belajar akibat disleksia umumnya dapat merasa kesulitan dalam mengerti konteks bacaan dan tidak memiliki tata bahasa yang baik. Yang kedua yaitu dispraksia. Dispraksia adalah jenis gangguan belajar yang ditandai dengan gangguan pada kemampuan motorik anak. Kemampuan motorik yang rendah dapat membuat anak kesulitan melakukan pergerakan atau mengkoordinasikan anggota tubuhnya. Salah satu contoh kesulitan belajar akibat dispraksia adalah anak sering terbentur atau tabrakan dengan orang lain atau benda-benda mati. Anak juga akan kesulitan untuk belajar memegang sendok atau mengikat tali sepatunya. Jika kondisi ini dialami oleh anak yang lebih besar, biasanya mereka akan terlihat kesulitan untuk belajar menulis, mengetik, berbicara, atau bahkan menggerakkan matanya. Yang ketiga yaitu disgrafia. Disgrafia adalah gangguan belajar yang membuat pengidapnya kesulitan menulis. Anak dengan kondisi ini biasanya punya tulisan tangan yang jelek, tidak bisa mengeja, dan kesulitan untuk menuliskan apa yang dirasakan. Yang keempat yaitu diskalkulia. Jenis gangguan belajar lainnya adalah diskalkulia. Kondisi ini membuat pengidapnya kesulitan untuk berhitung atau memahami konsep matematika, tergantung dari usia dan kondisi. Gambaran diskalkulia pada setiap orang bisa berbeda-beda. Pada anak usia balita atau sekolah dasar awal, misalnya kondisi ini akan membuat mereka kesulitan untuk mengenali angka atau bahkan belajar berhitung. Seiring bertambahnya usia, gangguan ini akan makin jelas terlihat ketika kesulitan untuk memecahkan hitung-hitungan sederhana atau menghafalkan tabel perkalian. Yang kelima yaitu auditory processing disorder, yaitu kelainan otak dalam memproses suara yang masuk. Ini bukanlah gangguan pendengaran, melainkan adanya kelainan dalam memahami suara. Penderitanya bisa kesulitan membedakan suara yang satu dengan suara yang lain. Mereka juga akan kesulitan mengikuti perintah suara dan mengingat hal yang terdengar. Yang keenam, visual processing disorder, yaitu membuat penderitanya kesulitan dalam menginterpretasi informasi visual. Salah satu contoh kesulitan dalam belajar akibat visual processing disorder adalah kesulitan membedakan dua objek yang bentuknya mirip dan mengkoordinasikan tangan serta mata secara bersamaan. Yang ketujuh yaitu gangguan belajar nonverbal. Nah, jenis gangguan ini yaitu kondisi yang dapat membuat seorang anak kesulitan dalam mengerti ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi suara. Lalu yang kedelapan yaitu visual motor deficit, yaitu salah satu masalah kesulitan belajar yang membuat seseorang anak mengalami koordinasi tangan dan mata yang buruk. Masalah ini dapat dilihat ketika anak kesulitan membaca, sulit menggunakan pensil krayon gunting, dan aktivitas motornya halus lainnya. Selanjutnya kita ke poin yang keenam yaitu diagnosis learning disability. Teknik yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar antara lain yaitu yang pertama tes prasyarat, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui apakah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai penguasaan kompetensi tertentu terpenuhi atau belum. Prasyarat ini meliputi prasyarat pengetahuan dan prasyarat keterampilan. Lalu yang kedua, tes diagnosis digunakan untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu.
misalnya dalam mempelajari operasi bilangan. Apakah peserta didik mengalami kesulitan pada kompetensi penambahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian? Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan mengadakan interaksi lisan dengan peserta didik untuk menggali lebih dalam mengenai kesulitan belajar yang dijumpai peserta didik. Selanjutnya, pengamatan atau observasi dilakukan dengan cara melihat secara cermat perilaku pelajar peserta didik. Dari pengamatan tersebut diharapkan dapat diketahui jenis manapun penyebab kesulitan belajar peserta didik. Ada model untuk mengidentifikasi kesulitan belajar, yaitu Response to Intervention (RTI) atau respon terhadap intervensi, yaitu salah satu cara yang dapat menjadi alternatif menerapkan pengambilan keputusan berbasis data proaktif yang memberi guru informasi lebih baik dan lebih tepat waktu tentang siswa untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja siswa. RTI ini bertujuan untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan sejak dini dan memberi mereka dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang di sekolah, sehingga guru dapat memberi pengajaran yang ditargetkan, yang disebut intervensi, untuk membantu siswa yang kesulitan mengejar ketertinggalannya. Sebagian besar proses RTI melibatkan pemantauan kemajuan siswa. Dengan melakukan RTI, guru bisa mendiferensiasi kemampuan masing-masing anak sehingga kesuksesan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya kita ke poin yang ketujuh, yaitu cara mengatasi kesulitan belajar pada anak. Nah, yang pertama bisa menggunakan terapi, yaitu terapi okupasi, bisa membantu meningkatkan kemampuan motorik anak-anak dengan gangguan belajar sehingga mereka bisa belajar menulis dengan baik sesuai kondisinya. Selain terapi okupasi, anak juga mengalami kesulitan untuk bicara atau merangkai kata-kata yang tepat, juga bisa menjalani terapi bicara. Selanjutnya, medikasi. Pada beberapa kasus, dokter juga bisa merasakan obat untuk memperadakan depresi dan gangguan kecemasan yang bisa dirasakan oleh anak-anak dengan kesulitan belajar. Anak dengan gangguan belajar sekaligus ADHD dapat memperoleh obat khusus yang bisa membantunya untuk berkonsentrasi saat di sekolah. Selanjutnya, bantuan belajar. Anak dengan kesulitan belajar bisa mendapatkan bantuan belajar tambahan dari guru sekolah ataupun guru les yang memang sudah terlatih untuk mengajar anak dengan gangguan belajar. Poin yang terakhir yaitu layanan pendidikan. Yang pertama, kelas reguler. Dimaksudkan untuk mengubah citra tentang adanya dua tipe anak, yaitu anak dengan kesulitan belajar dan tidak. Dalam kelas reguler yang dirancang untuk membantu anak kesulitan belajar, diciptakan suasana belajar yang kooperatif sehingga semua anak dapat menjalin kerjasama dalam mencapai tujuan belajar. Lalu yang kedua, kelas khusus. Anak di kelas ini belajar semua jenis mata pelajaran dan hanya berinteraksi dengan anak lain yang juga berkesulitan belajar. Lalu yang ketiga, ruang sumber. Merupakan orang yang disediakan oleh sekolah untuk memberikan layanan pendidikan khusus bagi anak yang membutuhkan, terutama yang sekitar belajar. Lalu yang keempat, guru kunjung. Merupakan konsultan belajar yang dapat datang secara berkala untuk memberikan bimbingan pada siswa kesulitan belajar. Lalu yang kelima, yang terakhir, konsultan guru kelas, yang merupakan seorang ahli kesulitan belajar yang memberi bimbingan pada guru kelas yang memiliki siswa kesulitan belajar. Baik, sekian pembahasan mengenai learning disability. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.